Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Andong Manten. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Desa Karangreja dulunya adalah tempat yang tenang. Namun beberapa minggu ini, suasana desa berubah menjadi mencekam. Ketakutan menyelimuti warga saat malam hari. Penyebabnya adalah kemunculan delman tua yang sering melintas di jalan utama. Delman itu tidak terlihat pada siang hari. Kendaraan itu selalu muncul lewat pukul 12 malam. Suara derap langkah kuda memecah kesunyian dan menjadi pertanda buruk. Mereka yang melihat langsung mengaku sangat ketakutan. Di atas delman tersebut duduk sepasang pengantin. Pakaian mereka adalah pakaian pengantin, namun kondisinya sangat mengerikan. Wajah dan tubuh kedua pengantin itu penuh luka. Pengantin pria terlihat seperti korban pembacokan dengan luka terbuka, sedangkan pengantin wanita terus menangis dengan pakaian berlumuran darah segar. Kemunculan pengantin misterius itu terjadi berulang kali. Mereka sering melintas membelah jalanan desa. Tujuan delman itu selalu sama setiap malam. Kuda berjalan lambat menuju kawasan perkebunan yang berada jauh di luar permukiman. Rute sepi membuat suasana semakin menakutkan. Kabar tentang delman berdarah ini menyebar dengan cepat. Cerita dari mulut ke mulut membuat warga semakin dilanda kepanikan. Dampaknya sangat terasa pada kegiatan malam desa. Tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Pintu dan jendela ditutup rapat sejak sore. Jalanan menjadi benar-benar sunyi tanpa ada orang lewat. Warga lebih memilih diam di rumah daripada berpapasan dengan delman mengerikan tersebut. Pos ronda dibiarkan kosong. Pada suatu sore di sebuah warung kopi, beberapa warga berkumpul membicarakan teror tersebut. Maman bercerita dengan wajah tegang kepada temannya yang duduk di sebelah. Rabu malam kemarin aku lihat sendiri. Aku kan baru aja pulang dari ladang. Pas sampai jalan dekat pos ronda, aku dengar suara roda delman. Suaranya pelan tapi bikin merinding banget. Aku langsung sembunyi di balik pohon, ucap Maman sambil mengaduk kopinya. Temannya menimpali dengan suara pelan. Terus kamu lihat apa? Beneran ada darahnya kayak yang orang omongin? Coba ceritain jelas, aku penasaran banget, tanya temannya. Maman mengangguk menatap temannya dengan mata melotot ketakutan. Beneran, baunya amis banget sampai bikin aku mau muntah. Aku lihat pengantin perempuannya nangis, mukanya penuh luka sama darah. Bajunya yang putih jadi merah semua. Pengantin lakinya juga banyak luka bacok. Aku sampai diam aja nahan napas sampai delman itu lewat jauh ke arah kebun. Semalaman aku nggak bisa tidur, kepikiran terus sama wajah perempuan itu, jawab Maman bergetar. Obrolan tegang di warung kopi itu didengar jelas oleh Surya. Pria paruhbaya itu awalnya hanya duduk di pojok menghabiskan minumannya. Surya selama ini tidak peduli dengan gosip yang beredar. Ia menganggap cerita delman itu hanyalah karangan orang ketakutan. Namun ada satu hal dari cerita Maman yang mengganggu pikirannya. Maman menyebutkan ciri-ciri pengantin wanita yang menangis itu. Jantung Surya mendadak berdebar cepat saat mendengarnya. Ia sangat mengenal deskripsi wajah itu. Ciri-ciri yang disebutkan Maman sangat mirip dengan keponakannya, yaitu Ningrum. Pikiran Surya langsung tertuju pada keponakannya yang sudah lama tidak ia temui. Perasaan gelisah mulai muncul menggantikan sikap tidak pedulinya. Ia menunduk menatap gelas kopinya dengan pikinar berkecamuk. Beberapa bulan sebelumnya, Ningrum memang baru melangsungkan pernikahan. Ningrum menikah dengan pemuda bernama Bayu. Setelah resmi menjadi suami istri, Ningrum dan Bayu memutuskan pindah rumah. Mereka menempati rumah warisan dari keluarga Bayu. Rumah itu berada jauh dari permukiman warga. Lokasinya berbatasan langsung dengan area perkebunan sepi
Persis di arah yang sama dengan rute delman misterius itu melintas setiap malam. Sejak pindah ke rumah peninggalan tersebut, pasangan suami istri itu jarang terlihat membaur dengan warga. Ningrum tidak pernah datang berkunjung ke rumah Surya. Awalnya Surya sama sekali tidak menaruh curiga atas ketidakhadiran mereka. Surya menganggap hal itu wajar. Ia berpikir Ningrum dan Bayu sedang sibuk menikmati kehidupan baru mereka, sehingga belum sempat berkunjung ke desa. Namun, seiring berjalannya waktu, alasan kesibukan itu mulai terasa ganjil bagi Surya. Sudah berbulan-bulan Ningrum tidak memberi kabar. Rasa gelisah Surya bertambah setiap kali ia mendengar warga membicarakan penampakan pengantin delman. Semakin banyak warga yang menyebut wajah pengantin wanita itu mirip Ningrum. Kesamaan rute delman menuju perkebunan dan kemiripan wajah membuat dada Surya sesak. Malam harinya, Surya duduk termenung di ruang tengah rumahnya. Istrinya berjalan menghampiri karena menyadari perubahan sikap suaminya. "Kamu dari tadi kok diam aja? Makananmu juga gak dihabisin. Ada yang lagi kamu pikirin sampai mukamu pucat begitu?" tanya istrinya sambil duduk di kursi. Surya mengambil napas panjang sebelum menjawab pertanyaan istrinya. "Aku kepikiran Ningrum terus. Udah lama banget anak itu gak main ke sini. Terakhir kita ketemukan pas acara nikahannya dia. Aku ada firasat jelek soal dia," jawab Surya lesu. Istrinya menatap Surya dengan tatapan ikut cemas. "Aku juga mikir gitu sih. Katanya rumah warisan Bayu itu sepi banget tempatnya. Kanan kirinya cuma pohon. Tapi kan itu kemauan mereka tinggal di sana. Mungkin mereka emang lagi banyak kerjaan ngurus rumah aja. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Nanti malah sakit mikirin yang belum pasti," ucap istrinya mencoba menenangkan. Surya hanya mengangguk pelan, tetapi hatinya menolak ucapan tersebut. Percakapan singkat dengan istrinya tidak berhasil mengurangi rasa gundah di dalam hati Surya. Semua cerita warga tentang luka pembacokan, darah, dan tangisan wanita di atas delman terus berputar di kepalanya. Surya menyadari betul bahwa seluruh warga desa saat ini memilih menjauh dari masalah tersebut. Tidak ada orang yang berani keluar mencari tahu asal-usul delman itu atau siapa sosok pengantin yang selalu melintas. Ketakutan membuat warga memilih menutup mata. Namun, Surya tidak bisa bersikap seperti warga lainnya. Ikatan darah membuatnya tidak tenang. Tanggung jawab sebagai paman perlahan mengalahkan rasa takutnya. Surya memutuskan harus mencari tahu sendiri kebenaran di balik kemunculan delman tersebut. Malam itu terasa semakin panjang. Keesokan malamnya, Surya bersiap keluar rumah. Istrinya sudah tertidur pulas di kamar. Surya mengambil jaket tebal dan berjalan keluar dengan langkah pelan. Udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan desa yang sunyi. Tidak ada suara binatang malam yang terdengar. Surya berjalan kaki menuju jalan tanah yang mengarah ke kawasan perkebunan. Itu jalan yang selalu dilewati delman misterius tersebut setiap malam. Surya sampai di pinggir jalan tanah tersebut. Ia berdiri di balik sebuah pohon besar yang rimbun. Tempat itu gelap sehingga keberadaannya tidak terlihat. Surya melirik jam tangannya. Jarum jam sudah menunjuk angka 12:15 menit. Ia mengatur napasnya yang mulai memburu. Udara dingin membuat tubuhnya gemetar, tetapi ia menahan diri untuk tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah jalan yang tertutup kabut. Kesunyian malam membuat pikirannya kembali dipenuhi keraguan. Sebagian dirinya ingin pulang dan melupakan semuanya. Namun, kakinya tetap terpaku di tanah. Ia harus memastikan cerita warga itu. Tiba-tiba, dari arah kejauhan, terdengar suara derap kaki kuda. Suara itu semakin lama semakin jelas mendekat ke arahnya. Suara roda kayu yang bergesekan dengan tanah ikut terdengar menyertai derap kaki kuda tersebut. Surya menajamkan pandangan menembus kabut. Perlahan-lahan, wujud delman tua muncul dari balik kabut. Kuda hitam yang menariknya terlihat kurus dan berjalan lambat. Delman itu melintas tepat di hadapan Surya. Cahaya bulan cukup bagi Surya untuk melihat siapa yang duduk di atas delman. Napas Surya seakan berhenti seketika.
Tubuhnya mendadak kaku. Pengantin wanita yang duduk di sana memang benar Ningrum. Wajah keponakannya sangat pucat dan dipenuhi banyak luka robek. Darah segar terus mengalir membasahi gaun pengantinnya. Ningrum menangis tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Air matanya bercampur darah. Di sebelahnya duduk sosok pria yang wajahnya hancur terkena sabetan benda tajam. Surya merasa lututnya sangat lemas. Tepat saat delman itu berada di depan pohon tempat Surya bersembunyi, Ningrum menoleh. Keponakannya itu menatap tepat ke arah Surya. Tatapan Ningrum kosong namun menyimpan kesedihan mendalam. Ningrum perlahan mengangkat tangan kanannya yang gemetar. Ia menunjuk ke arah jalan setapak yang menuju lurus ke rumah warisan yang ditempatinya bersama Bayu. Jari Ningrum terus menunjuk ke arah sana sampai delman tua itu bergerak masuk kembali ke dalam kabut dan menghilang. Suara derap kuda dan roda kayu ikut lenyap seketika. Surya jatuh terduduk di tanah dingin. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya. Ia baru saja melihat keponakannya dalam kondisi mengenaskan. Surya memaksakan diri berdiri dan berjalan pulang dengan tertatih. Malam itu ia sama sekali tidak bisa tidur dan hanya menatap tembok kamarnya. Pagi harinya, Surya langsung pergi ke rumah orang tua Ningrum. Rumah kakaknya itu berada tidak jauh dari balai desa. Surya mengetuk pintu depan dengan tergesa-gesa. Ibu Ningrum membuka pintu dengan wajah keheranan melihat adiknya datang pagi-pagi dengan kondisi berantakan. Surya segera masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Ia berusaha mengatur napas dan menyembunyikan rasa takutnya semalam. Ia tidak ingin membuat kakaknya panik sebelum tahu keadaan sebenarnya. Bapak Ningrum ikut keluar dari kamar, lalu duduk menemani mereka. Wajah kedua orang tua itu terlihat bingung mengamati sikap Surya. "Ada apa kamu pagi-pagi sudah kesini? Mukamu pucat banget, kamu lagi sakit?" tanya Bapak Ningrum sambil menaruh secangkir kopi panas di meja. Surya menggeleng pelan dan menatap kedua wajah tua di hadapannya. "Aku sehat. Aku cuma mau tanya soal Ningrum. Udah berapa lama anak itu nggak ngabarin kalian? Aku dari kemarin kepikiran dia terus," kata Surya mencoba bersuara biasa. Ibu Ningrum menghela napas panjang mendengar pertanyaan adiknya. Wajahnya perlahan berubah menjadi sedih. Itu dia yang bikin ibu kepikiran. Udah hampir 3 bulan Ningrum gak ada kabar sama sekali. Ibu udah suruh bapaknya buat nyusul ke sana, tapi bapaknya ini banyak alasan terus karena katanya jalannya jauh dan sepi. Jawab Ibu Ningrum dengan nada kecewa menatap suaminya. Bapak Ningrum menyela pembicaraan tersebut. "Bukan gitu, Bu. Kan waktu itu Bayu pesen, katanya biarin mereka tenang dulu menata rumah baru. Nanti kalau rumahnya udah beres, mereka yang bakal rutin nengok ke sini. Aku cuma gak mau ganggu orang yang baru nikah," ucap Bapak Ningrum mencoba membela diri. Surya mendengarkan alasan Bapak Ningrum dengan dahi berkerut. 3 bulan penuh tanpa kabar adalah hal yang sangat tidak wajar. Tapi kan ini udah 3 bulan lamanya. Masa minta tolong ngabarin lewat orang lain aja nggak bisa? Terus selama ini emang gak ada kejadian apa-apa sebelum mereka pindah? Tanya Surya memastikan dugaannya. Ibu Ningrum terdiam sebentar mengingat sesuatu. Gak ada kejadian aneh. Cuma ya itu, si Rendra sempat datang malam-malam sebelum hari pernikahan. Dia kelihatan marah banget waktu tahu Ningrum beneran mau nikah sama Bayu. Kamu kan tahu sendiri, Rendra itu suka banget sama Ningrum dari dulu. Tapi Ningrum gak pernah mau nerima dia. Jelas Ibu Ningrum pelan. Surya terkejut mendengar nama itu disebut. Rendra adalah pemuda desa yang dikenal karena sifat kerasnya. Terus Rendra bilang apa ke kalian waktu itu? Kejar Surya penasaran. Dia cuma bilang kalau dia gak bakal ikhlas Ningrum dibawa pergi sama Bayu ke kebun. Habis itu dia langsung pergi dari depan rumah. Cuma itu aja seingat ibu. Tambah Ibu Ningrum mengingat kejadian itu. Informasi tentang Rendra membuat Surya mulai menyatukan berbagai kejadian di kepalanya. Hilangnya Ningrum dan Bayu secara misterius selama berbulan-bulan, sikap marah Rendra sebelum pernikahan, dan munculnya delman berdarah yang menunjuk ke arah rumah di perkebunan terasa saling berkaitan. Firasat Surya mengatakan dengan jelas bahwa keponakannya tidak sedang menata rumah seperti yang dipikirkan orang tuanya selama ini. Ada hal buruk yang berhubungan dengan masa lalu Ningrum dan pemuda bernama Rendra tersebut. Surya lalu pamit pulang dengan perasaan berat menekan dadanya.
Beban di dadanya belum hilang saat ia berjalan meninggalkan pekarangan rumah kakaknya menjelang siang. Ia tidak langsung pulang ke rumah untuk istirahat. Surya membelokkan langkah kakinya menuju tempat motor tuanya diparkir. Firasat buruknya mengatakan bahwa ia tidak boleh menunda waktu lagi. Ia harus mendatangi rumah Bayu dan Ningrum di perkebunan siang ini juga untuk mencari petunjuk pasti. Surya memacu kendaraannya melewati jalanan desa yang mulai sepi dari aktivitas warga. Semakin jauh ia meninggalkan pusat desa, jalan tanah berbatu semakin mendominasi. Kanan kiri jalan dipenuhi oleh pepohonan rimbun serta semak belukar liar yang tidak terawat sama sekali. Setelah berkendara selama 30 menit, Surya sampai di depan rumah warisan tersebut. Suasana di sana sepi mati dan udaranya terasa pengap meskipun matahari bersinar terik. Pintu kayu dan jendela tertutup rapat, seolah bangunan itu berbulan-bulan tidak berpenghuni. Surya mematikan mesin motornya, lalu melangkah mendekati pintu utama. Ia memutar gagang pintu dan ternyata tidak dikunci. Pintu berderit pelan saat didorong terbuka oleh tangannya. Hawa dingin bercampur bau apek seketika menusuk rongga hidungnya. Surya melangkah perlahan ke ruang tamu yang gelap karena tidak ada cahaya yang masuk. Keadaan di dalam rumah itu benar-benar tidak wajar untuk ditinggali. Ruangan tampak kosong melompong. Perabotan rumah dibiarkan berantakan dan tertutup lapisan debu tebal. Debu itu menjadi bukti bahwa rumah ini sudah lama sekali ditinggalkan dan mereka terburu-buru meninggalkan rumah ini. Surya berjalan memeriksa bagian dapur dan kamar tidur yang bersebelahan. Tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Namun, pandangan mata Surya mendadak terpaku pada lantai di dekat pintu belakang. Di beberapa bagian lantai semen itu, terdapat bekas basah mengering dengan pola sangat mencurigakan. Lantai itu seolah-olah pernah dibersihkan dengan tergesa-gesa menggunakan alat pel. Surya berjongkok untuk melihat lebih dekat ke arah lantai. Jantungnya berdebar kencang saat ia menemukan bercak berwarna merah kecoklatan terselip di sela lantai. Bau amis tercium olehnya. Surya yakin bahwa itu adalah bercak darah mengering. Ketakutan langsung menjalar ke seluruh tubuh Surya melihat temuan itu. Ia buru-buru keluar, lalu mengunci kembali pintunya menggunakan rantai. Napasnya terengah-engah saat ia menyalakan motor dan pergi meninggalkan area perkebunan. Pikirannya kacau membayangkan darah siapa yang berceceran di dalam rumah terpencil tersebut. Surya mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi melewati jalan lurus menuju desa. Namun, secara tiba-tiba, setang motornya terasa ditarik kuat ke arah kiri oleh tangan tidak kasat mata. Ban motornya tergelincir di atas tanah. Surya terpelanting menghantam tanah berbatu. Tubuhnya berguling hingga motor menimpa sebelah kakinya. Rasa sakit langsung menjalar di tubuhnya. Tidak berselang lama kemudian, seorang pencari kayu melintas dan segera menolong Surya yang merintih kesakitan di pinggir jalan sepi tersebut. "Kamu ini kenapa bisa jatuh di jalan lurus begini? Gak ada batu besar juga? Untung aja aku pas lewat sini mau pulang," ucap pencari kayu itu memapah Surya. "Aku juga gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja stang motor rasanya ada yang narik kenceng banget ke kiri. Padahal jalannya lurus terus dan gak ada lubang di depanku," jawab Surya meringis perih. "Lukamu lumayan parah ini. Mending motormu ditinggal dulu aja di sini. Biar aku bantu jalan kaki ke pos depan buat diobatin. Nanti motormu gampang diambil," saran pencari kayu tersebut. "Gak usah repot-repot. Aku masih bisa bawa motor sendiri pelan-pelan kok ke rumah. Makasih banyak ya udah bantu aku berdiri," tolak Surya dengan halus. Malam berikutnya, saat ia memulihkan luka di dalam rumah, gangguan lain datang. Tepat pukul 1 dini hari, terdengar suara benturan keras dari arah atap rumahnya. Suara benturan itu disusul oleh kaca jendela depan yang pecah berserakan. Surya terkejut dan langsung terbangun. Ia bergegas mengambil senter dan sebatang kayu tebal, lalu membuka pintu depan. Ia mendapati batu sebesar kepalan tangan tergeletak di lantai teras rumahnya yang penuh pecahan kaca. Surya berlari keluar pagar menyusuri jalan gelap sambil menyorotkan cahaya senter mencari pelakunya. Namun, tidak ada siapapun di sekitar rumahnya. Jalanan sunyi, seolah tidak ada orang yang baru melempar batu tersebut.
Tetangga sebelah yang mendengar keributan ikut keluar menghampiri Surya. "Ada apa malam-malam begini ribut di luar? Rumahmu dilempar batu sama siapa? Suaranya kenceng banget tadi aku dengar dari dalam." Tanya tetangga itu ngeri melihat kaca hancur. "Aku juga nggak tahu siapa yang iseng lempar batu. Pas aku lari keluar buat ngejar, udah nggak ada bayangan orang sama sekali di luar. Padahal baru beberapa detik aja suaranya bunyi." Jawab Surya waspada. "Mending kamu laporin aja ini ke Pak RT besok pagi. Biar orang ronda keliling tiap malam di sini. Bahaya kalau dibiarin terus." Ucap tetangga tersebut menyarankan. "Percuma dilaporin kalau orangnya lari terus begini. Aku sendiri yang bakal nungguin siapa yang berani neror rumahku ini tiap malam," tegas Surya. Teror lemparan batu itu terus berulang terjadi selama beberapa malam berturut-turut tanpa diketahui pelakunya. Tetangga mulai terganggu dan ketakutan dengan rentetan kejadian ganjil tersebut. Beberapa warga pada akhirnya datang menasihati Surya. Mereka menyarankan dengan tegas agar Surya segera berhenti menyelidiki kasus Delman dan mencari keberadaan Ningrum. Warga menganggap kecelakaan motor dan lemparan batu malam hari itu adalah bentuk peringatan nyata agar Surya tidak ikut campur lebih jauh. Mereka meminta Surya membiarkan semuanya berlalu demi menjaga keselamatan keluarganya sendiri. Namun, gangguan menakutkan itu memberikan efek sebaliknya. Bukannya mundur ketakutan, Surya justru semakin merasa yakin bahwa Ningrum dan Bayu sedang berusaha keras meminta pertolongan kepadanya melalui kejadian-kejadian tersebut. Surya masuk kembali ke dalam rumah, lalu merebahkan tubuhnya di kasur untuk memejamkan mata. Namun tidurnya sangat gelisah. Di tengah usahanya mencari jawaban, Surya beberapa kali memimpikan hal yang sama. Dalam mimpinya, keadaan sekelilingnya gelap tertutup kabut tebal. Ia melihat sosok Ningrum dan Bayu berdiri berdampingan. Pakaian mereka kotor dan penuh noda merah pekat. Pasangan suami istri itu tidak berbicara sepatah kata pun. Mulut mereka tertutup rapat, namun menatap lurus ke wajah Surya dengan tatapan sedih dan memohon. Tangan Ningrum dan Bayu perlahan terangkat bersamaan. Jari mereka menunjuk ke satu arah yang sama, yaitu arah sumur tua di belakang pekarangan rumah warisan tersebut. Surya terbangun dari mimpi itu dengan dada berdebar kencang. Ia menganggap mimpi berulang tersebut bukanlah bunga tidur biasa, melainkan petunjuk penting yang sengaja diberikan untuk diperiksa. Firasat kuatnya mengatakan jawaban atas hilangnya sang keponakan tersembunyi di sumur tersebut. Keesokan siang harinya, Surya menguatkan tekad mendatangi rumah kosong di perkebunan sepi tersebut. Surya memarkir motor tuanya agak jauh, lalu berjalan memutar melewati kebun samping menuju area belakang rumah. Rumput liar di sana tumbuh tinggi menutupi sebagian besar jalan setapak bertanah merah. Di sudut paling belakang pekarangan, sumur tua berdinding batu bata kusam itu berdiri diam dikelilingi semak belukar. Kondisinya sangat kotor, dan bibir sumurnya tertutup rapat oleh lembaran papan kayu serta seng bekas berkarap. Surya melangkah pelan mendekati bibir sumur sambil mengamati keadaan di sekelilingnya dengan waspada. Angin siang tiba-tiba berembus kencang, menggoyang dahan pepohonan rindang di atas kepalanya. Tepat saat Surya berjarak 2 langkah dari bibir sumur, terdengar suara patahan kayu yang sangat keras dari arah atas. Surya menengadah ke atas pohon dan matanya membelalak kaget. Sebuah dahan pohon beringin yang berukuran sangat besar patah meluncur jatuh tajam langsung ke arah kepalanya. Surya berteriak, lalu secara refleks melempar tubuhnya ke samping menjauhi sumur. Ia jatuh berguling di atas tanah bercampur lumpur basah. Dahan besar itu menghantam tanah dengan suara berdebum keras. Ujung dahan patah yang tajam menancap ke tanah persis di tempat Surya berdiri 1 detik yang lalu. Jantung Surya berdetak cepat hingga sesak napas. Ia nyaris kehilangan nyawanya saat itu. Meskipun baru saja selamat dari ancaman maut, rentetan kejadian mengerikan itu sama sekali tidak menghentikan penyelidikan Surya. Rasa penasaran di dadanya sudah mengalahkan ketakutannya. Ia bangkit berdiri membersihkan kotoran lumpur di bajunya. Surya kembali melangkahkan kaki mendekati area sekitar sumur tua tersebut dengan sisa keberaniannya. Ia berusaha menyingkirkan ranting patah yang menghalanginya, lalu mulai memeriksa bagian bibir sumur secara teliti. Ia mengamati bebatuan berlumut dan kayu yang menutupi rapat bagian atas sumur. Saat memperhatikan dengan saksama,
itulah Surya menemukan beberapa tanda ganjil yang membuatnya semakin menaruh rasa curiga. Lembaran papan kayu penutup sumur tampak bergeser dari posisi asalnya, dan paku pengikat karatnya sengaja dicabut paksa. Tidak jauh dari sana, ada bekas garukan panjang di atas tanah merah menuju pinggir bibir sumur. Bekas itu terlihat seolah-olah ada benda berat yang diseret paksa masuk ke dalam sana. Surya juga mulai mencium aroma busuk yang tipis keluar dari celah papan penutup. Bau itu membuat perutnya mual. Temuan tersebut menguatkan dugaannya. Namun saat menekan papan tersebut, kedalaman sumur dan beratnya penutup beton membuat Surya sadar sepenuhnya. Ia sama sekali tidak mampu memeriksa lebih jauh ke dasar sumur tersebut hanya seorang diri. Ia membutuhkan bantuan tenaga warga desa secepatnya. Sore harinya, Surya kembali turun ke desa guna mengumpulkan warga. Malam harinya, Surya mendatangi rumah warga desa yang selama ini masih mempercayainya. Ia sadar betul bahwa tidak semua orang berani ikut campur karena ketakutan. Surya pertama kali menemui Maman dan pemuda bernama Yanto di pos ronda. Surya duduk menceritakan semua penemuannya siang tadi. Aku meminta tolong sama kalian berdua untuk besok. Tadi siang aku pergi ke rumah belakang kebun itu. Aku lihat sumur tuanya ada bekas mencurigakan, kayak ada benda berat diseret paksa masuk ke dalam sana. Papannya juga bekas dibongkar orang. Tapi aku nggak bisa buka sumur itu sendirian karena tutup batunya berat banget. Kalian mau bantu aku buka sumur itu besok pagi supaya semuanya jelas. Aku janji nggak bakal maksa kalian masuk ke dalam. Cukup bantu tarik batunya aja. Tanya Surya memohon kepada dua orang di hadapannya. Maman saling berpandangan dengan Yanto cukup lama. Wajah kedua warga itu terlihat sangat ragu dan dipenuhi rasa cemas. Aduh, gimana ya bilangnya? Aku bukannya nggak mau bantu kamu nyari keponakanmu. Tapi kamu kan tahu sendiri, teror pengantin di delman itu makin sering muncul di sini. Belum lagi, kamu baru aja celaka, jatuh dari motor terus rumahmu dilempari batu. Aku takut banget kalau ikut-ikutan, nanti keluargaku malah ikut kena sasaran orang jahat itu. Tolak Maman pelan dengan suara bergetar. Yanto ikut mengangguk setuju dengan alasan tersebut. Iya benar, aku juga takut. Mending kamu lapor ke polisi aja biar mereka yang urus sumur itu. Aku nggak berani nyangkut masalah beginian yang udah bawa-bawa nyawa orang. Tambah Yanto memberi alasan. Surya hanya bisa menghela napas menahan rasa kecewa mendengar tolakan tersebut. Sebagian warga benar-benar menolak karena takut terlibat masalah. Meskipun menerima penolakan beruntun, Surya sama sekali tidak menyerah. Ia terus meyakinkan beberapa warga dari pintu ke pintu. Usahanya membuahkan hasil positif ketika Budi dan dua temannya menghampiri Surya. Aku sama teman-temanku bersedia bantu kamu buka sumur itu besok pagi. Kasihan Ningrum kalau memang benar terjadi apa-apa di bawah sana, terus kita diam aja. Lagian ini demi kebaikan desa kita juga, supaya teror malam ini bisa cepat selesai. Kamu jangan mikul beban ini sendirian, kita bakal hadapi bareng-bareng besok, ucap Budi dengan nada tegas. Surya merasa sangat lega mendengar dukungan tersebut. Mereka sepakat membawa tambang dan senter esok hari untuk memeriksa sumur tersebut secara menyeluruh bersama-sama. Keputusan penting itu menjadi titik balik penyelidikan. Keyakinan Surya sudah bulat bahwa segala rahasia hilangnya Ningrum dan Bayu pasti berada di tempat gelap tersebut. Surya kembali pulang lalu menutup rapat pintu rumahnya. Angin malam berhembus sangat kencang menyapu atap, disusul suara anjing menggonggong riuh bersahutan. Malam itu, Surya sama sekali tidak memejamkan mata. Ia hanya duduk bersandar di dinding kamar mendengarkan suara angin. Tangannya terus menggenggam senter hitam besar yang akan dibawa besok pagi. Firasatnya mengatakan, esok hari adalah penentuan rahasia di rumah sepi itu. Meskipun takut melihat apa yang ada di kedalaman dasar sumur tua itu, Surya sama sekali tidak bisa mundur sedikit pun. Rasa tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga jauh lebih besar daripada rasa takutnya terhadap ancaman teror. Ia menunggu datangnya pagi dengan perasaan gelisah menyelimuti hatinya. Pagi hari tiba menyinari desa Karangreja. Surya segera keluar rumah membawa tambang tebal dan senter. Budi beserta dua orang temannya sudah menunggu di depan pos ronda sesuai janji. Mereka berjalan kaki bersama membelah kabut pagi menuju rumah Bayu di pinggir perkebunan.
Suasana pagi masih diselimuti kabut tipis dan udara dingin menusuk tulang. Sesampainya di halaman belakang, mereka menuju sumur tua. Budi dan temannya membantu Surya menyingkirkan kayu patah dan seng berkarat penutup sumur. Mereka menggeser lempengan beton berat itu dengan susah payah. Setelah sumur terbuka, bau pengap lembab keluar. Mereka menyiapkan pompa air menyedot genangan di sumur. Pengurasan sumur mulai dilakukan sejak pagi hari. Mesin pompa menyala bising, memecah kesunyian rumah perkebunan yang selama ini dibiarkan kosong. Pekerjaan menguras sumur ternyata membutuhkan waktu lama. Air sumur itu sangat dalam dan bercampur lumpur pekat. Proses pengurasan berlangsung berjam-jam tanpa henti. Menjelang siang, saat matahari terik, air sumur mulai surut. Surya menyorotkan senternya ke dasar sumur. Pada awalnya, tidak ditemukan apapun di bawah sana. Hanya terlihat tumpukan batu bata hancur dan lumpur tebal. Keadaan itu membuat warga yang membantu merasa sangat lelah. Warga yang menonton juga mulai meragukan firasat Surya. Mereka berbisik membicarakan tindakan Surya yang dianggap membuang tenaga percuma. Cuaca panas siang itu membuat tenaga terkuras. Surya ikut merasa cemas jika dugaannya salah besar. Tetapi ia menolak keras menghentikan mesin pompa. Ia yakin ada sesuatu di bawah lumpur itu. Budi mematikan mesin pompa sejenak membiarkan alatnya dingin. Ia duduk berteduh di dekat sumur sambil mengusap keringat di wajahnya. "Surya, kita udah nguras sumur ini dari pagi sampai masuk waktu siang terik begini. Airnya di bawah udah mau habis ditarik pompa. Tapi kita semua nggak lihat ada benda aneh di dasar bawah sana. Cuma ada tumpukan lumpur hitam bau sama batu bata rontok. Kamu beneran yakin keponakanmu ada di dalam kedalaman sini? Jangan-jangan kita emang salah sasaran tempat dan cuma buang waktu aja capek-capek dari tadi pagi di sini," ucap Budi lelah. Surya menatap Budi dengan tatapan memohon penuh harap. "Aku yakin banget, Budi. Mimpiku terus-terusan nunjuk ke arah sumur ini berulang kali setiap malam. Firasat kuatku bilang, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di bawah lumpur tebal itu. Tolong bantu aku, sebentar lagi aja. Kita berdua turunin tambang buat ngaduk lumpur liat di bawah sana. Kalau sampai sore hari nanti beneran gak kita temukan apa-apa, aku janji di depan kalian semua, kalau kita bakal berhenti nguras sumur ini sekarang juga," jawab Surya meyakinkan. Mendengar permintaan Surya, Budi setuju melanjutkan pencarian. Menjelang sore hari, mesin pompa kembali dihidupkan menyedot sisa air. Tiba-tiba, bau busuk menyengat yang sangat kuat tercium dari dasar sumur. Bau itu menyebar tertiup angin sore hingga membuat semua warga segera menutup hidung menahan mual. Surya menyerotkan senternya lurus ke bawah saat lumpur mulai terkikis. Cahaya senter menabrak sebuah benda putih kusam yang terselip dalam jepitan bebatuan sumur. Jantung Surya seakan berhenti berdetak melihat bentuk benda tersebut. Setelah pencarian dilanjutkan dan lumpur menipis, warga melihat jelas bahwa benda itu adalah kerangka manusia yang rusak parah. Suasana area sumur mendadak berubah menjadi sangat tegang dan sunyi. Warga yang awalnya meragukan Surya kini terdiam kaku menatap ke dasar sumur dengan ketakutan. Setelah air kering dihisap pompa, benda lain bermunculan. Warga menemukan kerangka manusia kedua yang posisinya berdekatan dengan kerangka pertama. Penemuan kerangka kedua itu membuat tubuh Surya lemas tidak sanggup berdiri tegap. Budi segera memanggil aparat desa. Proses pengangkatan jasad dilakukan hati-hati menggunakan tambang. Saat kedua kerangka ditarik ke atas tanah, warga menemukan barang bukti. Di dekat tulang kerangka terdapat cincin pernikahan. Selain cincin, ditemukan sisa potongan kain kebaya pengantin kusam dan kemeja pria. Surya sangat mengenali barang tersebut. Cincin dan sisa pakaian itu milik Sahningrum dan Bayu yang dipakai saat pernikahan beberapa bulan lalu. Penemuan benda tersebut menghentak dada Surya sekuat tenaga. Kabar penemuan kerangka jasad menyebar menyapu desa Karangreja dalam waktu singkat. Menjelang petang, puluhan warga berkerumun mendatangi lokasi perkebunan. Orang tua Ningrum berlari menerobos kerumunan warga. Ibu Ningrum langsung jatuh terduduk lemas di tanah kotor menangis histeris.
Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Ningrum anakku kesayangan ibu, kenapa nasib kamu jadi tragis begini, nak? Siapa orang jahat yang tega berbuat sekejam ini sama kamu, sampai tega membuangmu ke dalam sumur kotor begini? Teriak ibu Ningrum meratapi sisa potongan pakaian anaknya. Bapak Ningrum memeluk istrinya dengan air mata deras. Surya berjalan menghampiri kakaknya, mencoba menenangkan mereka. Kamu harus sabar dan ikhlas, Kak. Setidaknya pencarian kita nggak sia-sia. Dan sekarang kita tahu pasti Ningrum sama suaminya ada di mana. Nanti sore kita bakal makamkan tubuh mereka berdua berdampingan dengan cara yang paling layak. Ucap Surya menahan tangis. Seluruh desa gempar melihat kenyataan pahit ini. Pasangan suami istri yang dianggap hidup tenang ternyata menjadi korban pembunuhan. Penemuan jasad di dasar sumur menjelaskan alasan munculnya teror pengantin di delman berdarah selama berbulan-bulan. Arwah mereka tidak tenang dan muncul setiap malam meminta pertolongan mencari jasadnya. Surya sangat terpukul melihat kondisi keponakannya. Setelah jasad Ningrum dan Bayu dievakuasi dan dimakamkan dengan layak pada malam harinya, suasana desa Karangreja tidak lantas menjadi tenang. Warga mulai berbisik-bisik membicarakan siapa dalang dibalik kejadian keji ini. Perhatian banyak orang secara perlahan mulai tertuju kepada satu nama pemuda desa, yaitu Rendra. Surya mengingat kembali cerita kakaknya tentang kedatangan Rendra sebelum hari pernikahan. Banyak warga desa juga mengingat dengan sangat jelas bahwa sejak dulu Rendra sangat menginginkan Ningrum menjadi istrinya. Rendra dikenal memiliki sifat keras kepala dan selalu memaksakan kehendaknya. Ingatan itu membuat Surya mulai mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak secara diam-diam untuk memastikan kecurigaannya. Ia mendatangi warung kopi dan pos ronda, mencoba memancing pembicaraan tentang malam terakhir Ningrum dan Bayu terlihat hidup di desa. Usahanya membuahkan hasil ketika ia mendengar pengakuan pelan dari beberapa warga. Mereka mengaku pernah melihat sosok Rendra berjalan sendirian menuju arah rumah Bayu dan Ningrum di perkebunan pada malam hilangnya pasangan suami istri tersebut. Namun, setiap kali Surya berusaha memperdalam arah pembicaraan dan menyebut nama Rendra secara langsung, banyak warga tiba-tiba terdiam. Wajah mereka berubah menjadi ketakutan dan menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Rendra bukanlah pemuda biasa di desa Karangreja. Ia adalah anak kandung dari Pak Hadi. Pak Hadi merupakan kepala desa yang saat ini sedang menjabat dan sangat dihormati sekaligus ditakuti oleh warga. Pengaruh besar keluarga Pak Hadi membuat warga desa memilih untuk mengunci mulut mereka rapat-rapat. Mereka tidak ingin mencari masalah atau berurusan dengan keluarga kepala desa yang memiliki kekuasaan. Sikap bungkam warga desa itu membuat langkah Surya terasa sangat berat. Pada suatu sore, Surya berhasil menemui Maman yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Maman adalah salah satu orang yang melihat Rendra berjalan ke arah perkebunan pada malam kejadian. Surya duduk di sebelah Maman dan mencoba membujuknya kembali. Aku butuh bantuanmu buat jadi saksi. Kamu bilang sendiri malam itu kamu lihat Rendra jalan ke arah kebun bawa celurit. Tolong ceritakan hal ini ke polisi, biar semuanya jelas dan pelakunya cepat ditangkap. Ucap Surya memohon dengan nada rendah. Maman langsung menoleh dengan wajah pucat dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia menatap ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka. Aku nggak mau ikut campur urusan ini, Surya. Rendra itu anak Pak Hadi. Kamu tahu sendiri kan, Pak Hadi itu kepala desa kita. Kalau aku buka mulut, bisa-bisa keluargaku yang diusir dari desa ini atau celaka. Aku mending diam aja, pura-pura nggak tahu apa-apa. Tolak Maman dengan suara gemetar ketakutan. Surya menahan rasa kesalnya mendengar alasan yang sama berulang kali. Tapi keponakanku dibunuh dengan cara kejam. Kamu nggak kasihan sama Ningrum? Kita cuma butuh kejujuranmu, biar pembunuh itu nggak bebas berkeliaran di desa kita. Desak Surya tidak menyerah. Maafkan aku, Surya. Aku beneran nggak berani menanggung risikonya. Tolong jangan paksa aku lagi buat bahas nama anak kepala desa itu. Jawab Maman sambil berdiri dan masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Surya sendirian di bangku kayu. Penolakan keras dari warga membuat Surya menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan siapapun dalam masalah ini.
Ketakutan warga terhadap keluarga Rendra terlalu besar untuk dilawan dengan bujukan semata. Karena itu, Surya mengambil keputusan yang sangat berisiko. Ia memutuskan untuk menemui Rendra secara langsung. Surya ingin melihat sendiri reaksi pemuda itu jika ditanya mengenai malam kejadian hilangnya Ningrum dan Bayu. Surya mencari keberadaan Rendra keesokan harinya. Ia menemukan Rendra sedang duduk bersantai di sebuah warung kecil di ujung desa. Rendra terlihat tenang, seolah tidak terjadi hal buruk apapun di desa belakangan ini. Surya berjalan mendekat dan langsung duduk di kursi kayu tepat di depan Rendra. Pemuda itu menatap Surya dengan tatapan meremehkan. "Aku mau bicara sebentar sama kamu soal malam hilangnya Ningrum dan suaminya. Banyak orang bilang kamu pergi ke rumah mereka di kebun malam itu. Apa benar kamu ke sana?" Tanya Surya langsung pada inti masalah tanpa basa-basi. Rendra tersenyum sinis mendengar pertanyaan Surya. Ia meletakkan gelas kopinya di atas meja kayu dengan kasar. "Kamu jangan asal menuduh orang sembarangan. Buat apa aku jauh-jauh datang ke kebun sepi itu malam-malam? Aku ada di rumah tidur malam itu. Warga desa ini cuma suka bikin gosip murahan karena iri sama keluargaku. Kamu sebagai paman jangan gampang percaya omongan orang yang gak ada buktinya." Bantah Rendra dengan nada tinggi dan mengejek. Meskipun Rendra membantah semua tuduhan dengan keras, mata Surya terus memperhatikan gerak-gerik pemuda itu. Dari sikapnya yang terlalu kasar dan pandangan matanya yang tidak mau membalas tatapan lurus, Surya merasa sangat yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Surya sama sekali tidak terpengaruh oleh bantahan dan ejekan Rendra. Ia justru terus menekan Rendra dengan pertanyaan yang semakin tajam. "Kalau kamu memang ada di rumah, kenapa ada warga yang lihat kamu jalan kaki ke arah kebun bawa celurit? Kenapa kamu marah besar waktu tahu Ningrum nolak kamu dan milih nikah sama Bayu? Aku tahu kamu yang terakhir kali muncul di dekat rumah keponakanku malam itu." Tekan Surya tidak memberikan celah sedikit pun. Wajah Rendra berubah menjadi merah padam. Rahangnya mengeras menahan amarah karena terus didesak. Ketegangan antara keduanya meningkat tajam di warung sempit itu. Beberapa orang yang berada di sana mulai menyingkir karena takut terjadi perkelahian. "Aku bilang aku nggak tahu menau soal hilangnya keponakanmu itu. Kamu mau nyari masalah sama anak kepala desa?" Ancam Rendra sambil berdiri dari kursinya. Surya ikut berdiri menyeimbangi tinggi Rendra. "Aku nggak peduli siapa bapakmu. Aku cuma mau keadilan buat Ningrum. Kalau kamu berani, temui aku lagi malam besok di gubuk dekat kebun. Kita bicarakan semuanya secara langsung berdua aja tanpa ada warga yang lihat." Tantang Surya dengan suara berat. Rendra mendengus kesal lalu pergi meninggalkan warung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Surya tetap berdiri di tempatnya. Keputusannya menantang Rendra secara langsung membuat posisinya sangat berbahaya. Surya kini harus menghadapi ancaman sendirian. Pandangan matanya menatap punggung Rendra yang menjauh hilang di tikungan desa. Batinnya bergejolak memikirkan pertemuan nekat besok malam. Ia sadar Rendra bukan pemuda biasa yang mudah dibuat takut. Tekanan batin yang dirasakan Surya semakin berat karena ia tidak memiliki senjata tajam atau rencana cadangan jika terjadi hal buruk di sana. Namun, tekadnya mencari keadilan bagi Ningrum jauh melebihi rasa takutnya terhadap keluarga kepala desa. Malam itu ia merenungkan nasib keponakannya yang berakhir tragis di dasar sumur kotor. Malam yang disepakati akhirnya menutupi desa Karangreja. Udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Surya berjalan kaki sendirian, menyusuri jalan tanah menuju gubuk bambu kecil di dekat area perkebunan. Gubuk itu biasa dipakai petani untuk beristirahat saat siang hari. Namun saat malam tiba, tempat itu benar-benar gelap dan letaknya jauh dari permukiman warga. Surya duduk di atas balai bambu mengawasi keadaan sekelilingnya dengan waspada. Tidak lama setelah itu, suara gesekan langkah kaki terdengar memecah kesunyian. Sosok Rendra muncul dari balik semak belukar lebat. Pemuda itu berjalan mendekat dengan tatapan tajam penuh amarah. Rendra menghentikan langkahnya tepat 2 langkah di depan Surya. Suasana gubuk langsung berubah menjadi kaku dan mencekam. Surya berdiri menatap Rendra tanpa berkedip untuk menunjukkan ia sama sekali tidak takut. Surya membuka percakapan lebih dulu memecah keheningan di tempat sepi tersebut.
Aku tahu, pasti kamu yang datang ke rumah mereka malam itu, Rendra. Jangan coba bohong lagi di depanku. Mending kamu jujur sekarang juga sebelum semuanya tambah rumit buat kamu sendiri. Rendra tertawa kecil mendengar ucapan pamannya Ningrum itu. Tawanya meremehkan. Kamu ini orang tua yang keras kepala banget. Sudah kubilang aku tidak tahu apa-apa. Masih saja kamu tuduh terus. Emangnya kamu punya bukti kuat buat nuduh aku? Surya menatap lurus mata pemuda tersebut. Aku sudah menemukan jasad Ningrum dan Bayu di dasar sumur kemarin siang. Semua orang di desa sudah tahu. Aku juga sudah kumpulkan keterangan warga yang lihat kamu bawa celurit jalan ke arah rumah mereka malam itu. Cuma kamu yang punya alasan benci sama Bayu di desa ini. Mendengar jasad telah ditemukan, wajah Rendra mendadak tegang. Raut wajahnya berubah drastis, penuh amarah meluap. Rendra kehilangan kesabaran. Iya, memang aku yang bunuh mereka berdua. Puas kamu dengarnya sekarang? Aku sudah suka sama Ningrum dari dulu. Bertahun-tahun aku tahan perasaan ini buat dia. Tapi apa balasannya? Dia malah milih laki-laki miskin macam Bayu. Bayu itu rebut perempuan yang aku mau. Aku tidak terima lihat mereka berdua hidup di kebun ini. Surya mengepalkan tangannya kuat mendengar pengakuan keji tersebut. Kamu sungguh jahat, Rendra. Ningrum itu keponakanku. Kamu harus serahkan dirimu ke polisi malam ini juga, buat tanggung jawab atas semua perbuatanmu itu. Mendengar permintaan tersebut, Rendra justru tersenyum miring. Pemuda itu merogoh bagian belakang celananya. Dengan gerakan sangat cepat, Rendra mengeluarkan sebilah celurit tajam yang tersembunyi. Tanpa memberikan aba-aba, ia langsung mengayunkan celuritnya ke arah dada Surya. Surya terkejut segera memiringkan tubuhnya ke samping. Ujung besi celurit merobek jaket Surya dan menggores lengan kirinya dalam. Darah segar seketika menetes deras dari luka tersebut. Perkelahian sengit mempertaruhkan nyawa tidak dapat dihindari lagi di dalam gubuk sempit itu. Rendra terus menyerang maju dengan ayunan senjata membabi buta penuh amarah. Surya beberapa kali terdorong ke belakang dan jatuh ke atas tanah kotor. Rasa perih akibat luka sabetan mulai terasa membakar kulit lengannya. Surya menyadari nyawanya terancam mati malam ini jika ia terus menghindar tanpa melakukan perlawanan balik. Saat Rendra mengangkat tangan kanannya tinggi untuk mengayunkan celurit ke arah kepala, Surya langsung bertindak cepat. Ia menendang keras bagian lutut Rendra hingga pemuda itu kehilangan keseimbangan. Ketika tubuh Rendra goyah jatuh ke depan, Surya menerjang masuk dan menangkap kuat pergelangan tangan yang memegang senjata tajam tersebut. Mereka jatuh berguling bersama di atas tanah penuh tumpukan dedaunan kering. Surya menggunakan seluruh sisa tenaganya untuk menahan tangan Rendra agar tidak bergerak. Setelah pergumulan panjang yang sangat menguras tenaga, Surya berhasil memelintir keras tangan pemuda itu. Rendra menjerit kesakitan dan melepaskan genggaman tangannya. Celurit tajam itu terlempar jatuh ke tanah. Surya segera menekan tubuh Rendra kuat ke tanah dan mengunci pergerakannya dari belakang, sehingga pemuda itu lumpuh total tidak bisa bergerak melawan lagi. Keributan perkelahian berdarah itu terdengar sampai area jalan desa. Beberapa warga yang berjaga malam di pos ronda terdekat segera berlari beramai-ramai membawa senter menuju gubuk. Cahaya senter menyorot lurus ke arah mereka berdua yang terkapar di tanah. Para warga terkejut melihat Surya berlumuran darah menekan Rendra ke tanah. Budi beserta pria lain segera maju membantu Surya menahan Rendra. Surya akhirnya duduk bersandar lemas di tiang gubuk, mengatur napas putus-putus memegang lengan kirinya yang terluka parah. Di hadapan warga yang memeganginya erat, Rendra kehilangan keberaniannya. Ia menangis dan mengakui kembali perbuatan kejinya terbuka. Rendra mengaku dengan keras ia telah membunuh Bayu dan Ningrum karena diliputi rasa cemburu amat dalam. Ia juga mengaku membuang kedua jasad pasangan itu ke dalam sumur tua untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Pengakuan langsung dari mulut Rendra membuat seluruh warga yang hadir malam itu marah tak terbendung. Tidak ada lagi rasa takut terhadap status Rendra sebagai anak kepala desa. Warga memaki penuh amarah menuntut keadilan bagi Ningrum beserta suaminya. Pengakuan di gubuk ini menjadi bukti nyata yang selama ini dicari susah payah oleh Surya. Surya terdiam melihat wajah pemuda itu di bawah sorotan senter warga. Malam itu juga,
Budi dan beberapa warga yang dipenuhi amarah segera mengikat tangan Rendra menggunakan tambang tebal yang mereka bawa dari pos ronda. Rendra tidak lagi melawan atau mencoba melarikan diri. Tenaganya sudah habis dan wajahnya tertunduk pasrah menerima kekalahan. Surya menahan rasa sakit memegangi lengannya yang masih mengeluarkan darah. Warga kemudian menyeret Rendra berjalan kaki, menyusuri jalan tanah menuju balai desa. Kabar penangkapan itu menyebar cepat menyapu permukiman. Meskipun sudah pukul 3 dini hari, kantuk warga hilang seketika. Ratusan orang keluar dari rumah masing-masing membawa senter dan obor. Mereka berbondong-bondong berjalan mengikuti rombongan Surya menuju balai desa. Mereka ingin melihat langsung wajah pelaku yang selama ini membuat desa dihantui ketakutan. Suasana malam yang biasanya sunyi mati berubah menjadi sangat riuh, dipenuhi suara langkah kaki dan bisikan kemarahan warga yang tidak terbendung. Balai desa dipenuhi lautan manusia saat kelompok Surya tiba membawa Rendra. Rendra didudukkan di sebuah kursi kayu di tengah ruangan balai. Tidak berselang lama, Pak Hadi datang dengan langkah tergesa-gesa membelah kerumunan warga. Wajah pria yang selama ini dikenal sebagai pemimpin baik itu terlihat sangat pucat. Ia baru saja dibangunkan dari tidurnya dan mendengar kabar mengerikan tentang anak tunggalnya. Pak Hadi menatap Rendra yang duduk terikat dengan pakaian kotor dan wajah menunduk. Pak Hadi berjalan perlahan mendekati anaknya. Matanya berkaca-kaca melihat kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Selama ini ia mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun, malam ini ia harus menerima fakta bahwa darah dagingnya sendiri adalah seorang pembunuh. Seluruh warga terdiam menunggu reaksi kepala desa mereka. Surya berdiri di barisan paling depan, bersiap menghadapi segala kemungkinan jika Pak Hadi mencoba menggunakan kekuasaannya untuk melindungi Rendra dari jeratan hukum. Namun dugaan Surya salah besar. Pak Hadi tidak membela anaknya sama sekali. Pria itu justru berlutut di depan Rendra, lalu menampar wajah anaknya dengan keras. Setelah itu, Pak Hadi berdiri dan membalikkan badannya menghadap Surya serta kedua orang tua Ningrum yang baru saja tiba di balai desa sambil menangis. Aku benar-benar minta maaf sama kalian semua. Aku gagal mendidik anakku sendiri, sampai dia tega berbuat sekejam ini sama keponakan dan anak kalian. Aku sama sekali tidak tahu kalau Rendra yang melakukan semua ini dari awal. Tolong maafkan kesalahanku sebagai ayahnya. Ucap Pak Hadi dengan suara bergetar dan air mata menetes. Bapak Ningrum maju selangkah menghampiri Pak Hadi. Wajahnya dipenuhi rasa duka dan amarah. Aku tidak bisa memaafkan anakmu, Pak Hadi. Ningrum itu anak perempuanku satu-satunya. Dia dibunuh dan dibuang ke sumur kotor seperti sampah. Aku mau anakmu dihukum seberat-beratnya sekarang juga. Jawab Bapak Ningrum sambil menahan tangis. Pak Hadi mengangguk pelan menerima amarah tersebut. Ia menatap warganya dengan tatapan pasrah. Iya, aku setuju. Aku tidak akan melindungi Rendra sedetik pun. Budi, tolong kamu telepon polisi sekarang juga. Serahkan anakku ini ke pihak berwajib, biar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Aku ikhlas. Perintah Pak Hadi dengan nada tegas meskipun hatinya hancur. Mendengar perintah tegas dari kepala desa, beberapa warga segera bergerak menghubungi pihak kepolisian kecamatan. Menjelang pagi hari, mobil patroli polisi datang ke desa Karangreja. Petugas kepolisian membawa Rendra masuk ke dalam mobil. Tidak ada satupun warga yang merasa kasihan melihat Rendra dibawa pergi, termasuk ayahnya sendiri. Proses persidangan berlangsung selama beberapa minggu setelah malam penangkapan itu. Bukti di sumur tua dan pengakuan saksi sangat memberatkan Rendra. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang sangat lama kepada pemuda tersebut. Sejak Rendra resmi ditangkap dan ditahan, teror pengantin delman berdarah tidak pernah muncul lagi di desa Karangreja. Suara derap langkah kuda dan tangisan wanita di atas delman hilang seutuhnya dari jalanan desa. Ketakutan yang selama berbulan-bulan menyelimuti warga akhirnya menghilang tanpa sisa. Pos ronda kembali ramai. Warga mulai berani keluar malam dan jalanan tidak lagi terasa mencekam. Desa Karangreja mulai kembali menjalani kehidupan normal dengan perasaan tenang. Waktu berjalan hingga 6 bulan kemudian.
Pada suatu sore yang sangat tenang, sebuah kabar mengejutkan datang dari pihak kepolisian. Kabar itu menyebutkan Rendra ditemukan meninggal gantung diri di sel tahanannya. Menurut keterangan penjaga tahanan, selama berada di balik jeruji besi penjara, Rendra selalu berteriak ketakutan setiap malam hari. Pemuda itu mengaku terus didatangi dan dihantui oleh sosok pengantin wanita dan pria yang wajahnya penuh luka darah segar. Sosok gaib itu sering berdiri diam menatapnya dari sudut sel tahanan. Rasa bersalah yang menumpuk dan ketakutan yang tidak berujung membuat Rendra perlahan kehilangan akal sehatnya hingga pada akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Kabar kematian Rendra menyebar sangat cepat melintasi rumah-rumah warga di desa. Kematian ganjil itu menjadi akhir yang sangat tragis bagi pelaku kejam yang telah menghancurkan kehidupan banyak orang tidak bersalah. Ketika mendengar kabar kematian tersebut dari Budi, Surya sedang duduk bersantai di teras rumahnya sambil meminum kopi hangat. Ia sama sekali tidak merasa senang, bangga, atau menang atas kematian pemuda tersebut. Batin Surya hanya merasa sangat lega karena perjuangannya untuk menemukan kebenaran yang tertutup rapat akhirnya benar-benar telah selesai. Tugasnya sebagai paman sudah ia tunaikan sampai akhir. Keesokan paginya, Surya mengajak istri dan kedua orang tua Ningrum mendatangi tempat pemakaman umum desa. Udara pagi terasa sangat sejuk dan matahari bersinar hangat. Mereka berdiri mengelilingi dua gundukan tanah makam yang letaknya bersebelahan. Makam Ningrum dan Bayu kini terlihat bersih dan terawat dengan taburan bunga segar di atasnya. Ibu Ningrum duduk bersimpuh sambil menyiramkan air mawar ke atas batu nisan anaknya. Air matanya masih menetes, namun wajahnya tidak lagi menyiratkan penderitaan berat seperti saat jasad anaknya pertama kali ditemukan di dasar sumur. Surya ikut menaburkan bunga di makam Bayu dengan perasaan damai. Mereka mengenang pasangan muda itu dengan kesedihan yang wajar, tetapi juga dengan rasa ikhlas karena pelaku yang menyakiti mereka telah menerima hukuman yang setimpal. Dendam telah dibalas dengan keadilan. Surya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Beban sangat berat yang selama ini menekan dadanya, akhirnya terangkat sepenuhnya. Dengan terungkapnya seluruh kebenaran di balik sumur tua itu, kisah kelam pengantin Delman yang selama ini menghantui setiap sudut gelap desa Karangreja, akhirnya benar-benar berakhir selamanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.